Akhirnya sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan semua orang. Ada begitu banyak pria yang bekerja sama untuk menindas seorang gadis. Jika Anda memberitahu saya, Anda tidak akan takut kehilangan wajah sekte Dingling kan? Ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Nalan Yanran pun nampak terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Xiaoyan. Ya, aku tidak apa-apa, ucap Nalan Yanran. Melihat kemunculan Xiaoyan yang akan melindungi Nalan Yanran membuat beberapa orang itu pun mencibir. Pergi sekarang, aku juga tidak akan mempermalukanmu, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan yang begitu arogan membuat ketiga orang itu pun menjadi marah, lalu mereka pun bekerja sama untuk menyerang Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan langkah 3000 petirnya untuk menghindari serangan dari tombak mereka. Satu persatu mereka pun dihajar oleh Xiaoyan. Sementara itu Wang Cheng hanya melihat pertarungan Xiaoyan dan 3 orang yang lainnya. Di tempat yang lain, Nalan Yanran pun terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dia tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, kekuatannya begitu meningkat. Kekuatan yang sangat bagus. Kaulah yang mengalami konflik antara Xiaoyan dan Papiliun Petir Angin, ucap Wang Cheng. Xiaoyan, kau harus hati-hati, dia sangat kuat, ucap Nalan Yanran. Mengapa mereka menyerangmu? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Nalan Yanran. Nalan Yanran pun menjelaskan alasan mereka menyerangnya karena seekor rubah putih yang ia miliki. Rubah putih itu bisa mengatasi labirin yang ada di Gunung Tianshan. Di tempat yang lain, Wang Cheng pun mulai mengoceh. Lalu dia pun berkata, aku tidak tertarik dengan rubah putihmu itu. Sampah-sampah itu hanya dibutuhkan, saya hanya diminta untuk membantu, ucapnya. Kalau begitu, lupakan rubah putih, ayo kita pergi, ucap Xiaoyan. Hal ini sangat sulit untuk ditangani, dipercayakan oleh orang, masalah kesetiaan. Aku adalah seorang Dong Huang yang menepati janjinya, ucap Wang Cheng. Tiba-tiba, Nalan Yanran pun mengingat sesuatu. Wang Cheng adalah murid dari Papiliun Semi Kuning, ucapnya. Dia mengatakan kalau Wang Cheng adalah seorang pakar Dong Huang kelas atas di dataran tengah, ucapnya. Mendengar perkataan dari Nalan Yanran di sisi yang lain, Xiaoyan pun tidak bergeming, lalu dia pun melangkahkan kakinya untuk menghadapi Wang Cheng. Sangat berani kau, ucap Wang Cheng. Namun terlalu percaya diri itu bukan hal yang baik, ucapnya. Lalu Wang Cheng pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan suan besarnya untuk menghadapi serangan dari Wang Cheng. Akhirnya, 2 bentrokan pun terjadi. Wang Cheng pun mulai menyerang Xiaoyan secara diam-diam, namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan perlindungan api lotusnya. Akibat serangan balik dari api surgawi milik Xiaoyan, membuat tangan Wang Cheng pun terbakar. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengamati sosok Wang Cheng yang tangannya terbakar oleh api surgawi. Setelah bentrokan singkat itu, akhirnya Wang Cheng pun menyadari kekuatan dari Xiaoyan. Benar kata Tang Ying, dia memiliki banyak kemampuan, ucapnya. Acara hari ini biarkan saja sampai di sini, ucapnya. Aku akan menunggumu di teras Tianshan, ucap Wang Cheng. Lalu dia pun melesat meninggalkan Xiaoyan dan Nalan Yanran. Setelah kepergian Wang Cheng, Nalan Yanran pun bertanya kepada Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja, ucapnya. Tenang saja, aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita temukan tempat untuk mengobati luka Anda terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Akhirnya mereka berdua untuk beberapa saat, keduanya tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya Xiaoyan pun membuka kata, lalu dia pun berkata, apakah Anda ingin pergi ke kolam darah gunung itu, ucapnya. Meskipun cukup sulit untuk masuk 10 besar dengan kemampuan saya ini, tapi datang ke sini sekali bisa dianggap sebagai sebuah pengalaman, ucap Nalan Yanran. Pertarungan memperebutkan altar darah ini penuh dengan orang-orang kuat. Bagaimana gurumu bisa nyaman membiarkanmu pergi begitu saja, ucap Xiaoyan. Saya tidak bisa selalu mengandalkan guru dalam segala hal. Ingin menjadi lebih kuat, harus mengandalkan diri sendiri, ucap Nalan Yanran. Bagaimana kabarmu dan gurumu di dataran tengah, ucap Xiaoyan. Selama bertahun-tahun, guruku telah mengajakku untuk berkeliling, bertemu banyak orang kuat dalam segala hal, jalani kehidupan yang bahagia dan beruntung, ucap Nalan Yanran. Kata guru, saya merasa tenang. Hanya dengan begitu, hidup akan menjadi jernih dan bersih, ucapnya. Akhirnya, Xiaoyan pun bangkit dan berkata, saya akan pergi ke altar darah Tianshan, kamu bisa ikut denganku, ucapnya. Bukankah itu akan membuatmu terbebani, ucap Nalan Yanran. Sama sekali tidak, ucap Xiaoyan. Apalagi saya tidak begitu mengenal tentang pegunungan Tianmu ini. Jika kamu di sini, saya juga akan menghemat banyak kekhawatiran, ucapnya. Akhirnya keduanya pun melesat meninggalkan tempat itu. Keduanya pun terbang dengan menggunakan sayap doci. Lalu Nalan Yanran pun berkata kepada Xiaoyan, kita hampir sampai di sebuah labirin. Aku memiliki rubah putih psikis, jadi jangan khawatir.
Namun semakin dekat Anda ke pedalaman pegunungan Tianmu, semakin kita harus berhati-hati. Berhati-hatilah agar tidak menyinggung masyarakat adat di sini, ucap Nalanjandran. Apa kekuatan klan tikus pemakan emas dan keluarga Warcraft, ucap Sioyan. Meski sebagian besar tikus pemakan emas adalah monster tingkat kedua dan ketiga, namun jumlahnya sangat besar di daerah sini. Kekuatan pemimpin klan mereka, dia juga sekuat Dojong bintang 6. Masuk di antara 10 tempat untuk kolam darah, klan tikus pemakan emas menempati posisi kedua. Kalau begitu hanya tersisa 8, ucap Sioyan. Ini tidak ada jalan, bagaimanapun klan tikus pemakan emas menempati tanah itu. Tampaknya suku tikus pemakan emas ini memang tidak mudah untuk terprovokasi, gumam Sioyan. Selang beberapa saat terbang, akhirnya keduanya pun melihat sebuah pilar cahaya di depan mereka. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa orang pun telah berkumpul di depan sebuah labirin. Pada umumnya mereka semua ingin memasuki pintu labirin itu, namun mereka semua tidak mempunyai kemampuan. Di sela keributan mereka, tiba-tiba sosok Wang Cheng pun muncul di hadapan semua orang. Tentu saja mereka semua tidak ada yang meragukan kekuatan dari Wang Cheng, jadi mereka semua tidak berani untuk mengusiknya. Di sela langkahnya itu, tiba-tiba Wang Cheng pun merasakan kehadiran sosok Sioyan di belakangnya. Sementara itu, kemunculan Sioyan dan Nalanjandran menjadi pusat perhatian dari semua orang yang berada di tempat itu. Akhirnya, Wang Cheng pun berbalik dan memandang sosok Sioyan. Wang Cheng pun berkata kepada Sioyan, "Hei Sioyan, apakah kamu tertarik dengan wanita itu?" ucapnya. "Apa hubungannya denganmu?" ucap Sioyan. Tiba-tiba, Wang Cheng pun mempunyai sebuah ide buruk untuk memprovokasi Sioyan. "Oh, benar. Aku lupa mengingatkanmu. Hai semuanya, wanita itu bisa menembus labirin ini," ucap Wang Cheng. Lalu Wang Cheng pun mengatakan kalau Nalanjandran memiliki seekor rubah putih psikis untuk bisa memasuki sebuah labirin, ucapnya. Perkataan dari Wang Cheng itu sontak saja membuat kaget semua orang. Sementara itu, di tempat yang lain, Wang Cheng pun telah memasuki labirin. Sementara itu, semua orang yang mengetahui kalau Nalanjandran memiliki seekor rubah putih psikis yang bisa memasuki labirin, mereka pun semakin bersemangat untuk mendapatkan rubah putih itu. Melihat gelagat yang kurang baik dari semua orang, akhirnya Sioyan pun mengancam, barang siapa yang mendekatinya 10 meter maka akan dihajarnya. Untuk sementara, ancaman dari Sioyan ini membuat ciut nyali dari semua orang yang ada di tempat itu. Di samping Sioyan, Nalanjandran tetap cemas mengamati orang-orang yang hendak akan menyerang mereka. Beberapa orang pun telah berniat buruk untuk menyerang Sioyan dan Nalanjandran di tempat itu. Tiba-tiba, Nalanjandran dan Sioyan pun dikejutkan oleh sebuah serangan yang mendadak. Untungnya keduanya berhasil menghindari serangan itu. Sementara itu, orang yang berusaha menyerang Sioyan secara diam-diam memerintahkan beberapa orang untuk bergegas menyerang Sioyan. Tiba-tiba beberapa orang itu pun melesat untuk menyerang Sioyan dan Nalanjandran dari segala arah. Menghadapi gempuran dari beberapa orang yang hendak melukainya, Sioyan pun lalu mengeluarkan suan besarnya dan menghajar satu persatu orang yang mendekatinya. Di sisi yang lain, Nalanjandran pun berusaha untuk melindungi dirinya. Sementara itu di tempat yang lain, Sioyan pun direcoki oleh orang yang memiliki doci es. Sioyan pun berusaha untuk menghindar dan menahan serangan dari pemilik doci es tersebut. Namun di tempat yang lain, Sioyan pun melihat sosok Nalanjandran yang kewalahan menghadapi beberapa orang yang hendak melukainya. Sementara itu, sosok Nalanjandran semakin kewalahan harus menghadapi gempuran dari beberapa orang yang hendak melukainya. Sioyan pun hendak menolong Nalanjandran, namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan es. Dengan langkah 3000 petir, Sioyan pun berusaha untuk menghindari bilah-bilah es yang akan hendak menyerangnya. Tanpa diduga, Sioyan pun telah muncul dan menggunakan suan besarnya untuk menghajar orang itu. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin melukai Nalanjandran, namun Sioyan dengan cepat menghajar orang itu. Hantaman dari Sioyan itu begitu keras sehingga orang itu pun tersungkur dan terjatuh beberapa meter ke belakang. Lalu Sioyan pun memerintahkan agar Nalanjandran memasuki labirin terlebih dahulu. Sementara itu, dia harus menghadapi beberapa orang yang akan menghadangnya. Sementara itu di atas udara, lebih dari 8 orang berusaha untuk menyerang Sioyan. Satu persatu mereka pun melesat untuk menghajar Sioyan. Sementara itu di tempat yang lain, Sioyan pun telah bersiap dengan suan besarnya. Akhirnya, Sioyan pun menghantamkan suan besar itu ke kelompok orang yang berusaha ingin menyerangnya. Sioyan pun menggunakan teknik api pemecah tsunami untuk menghajar beberapa orang yang hendak melukainya. Akhirnya orang-orang itu pun terkena teknik api pemecah tsunami milik Sioyan dan mereka pun tersungkur. Akhirnya Sioyan pun berhasil menghabisi beberapa orang itu, lalu dia pun bergegas untuk memasuki pintu labirin. Namun tiba-tiba dia pun terkejut.
Hei bocah, metodemu sangat kejam, sebenarnya menyingkirkan semua orang yang ada di sini. Tapi kamu membuat kekacauan di sini, apakah kamu akan pergi juga? Ucapnya. Xian pun merasakan kekuatan dojong yang merembes dari sosok itu. Dia pun tidak bersikap gegabah untuk menghadapi orang yang belum ia ketahui itu. Xian pun menakupkan kedua tangannya, lalu dia pun berkata, Junior Xiaoyan memberikan penghormatan kepada senior dari klan tikus emas, ucapnya. Akhirnya sosok itu pun turun, lalu dia pun mengamati sosok Xiaoyan yang ada di hadapannya. Si kecil memiliki penglihatan yang cukup bagus, bukan? Ucapnya. Xian pun mulai berjongkok dan memberikan sebuah botol pil kepada sosok itu, lalu dia pun berkata, ini adalah pil pemulihan semangat juang. Saya harap para senior tidak menyalahkan saya, ucapnya. Hei anak kecil, aku menyukaimu saat pertama kali aku melihatmu. Tapi tidak apa-apa, aku akan membereskan tempat ini, ucap sosok itu. Kalau begitu, terima kasih senior, ucap Xiaoyan. Namaku adalah Jinggu. Jangan panggil aku senior, ucap sosok itu. Hei anak kecil, apakah kamu seorang alkemis juga? Ucap sosok itu. Bagi kami, klan Warcraft sang alkemis adalah yang terpenting dan jarang sekali. Oke, kamu masuk dulu, ucap sosok itu. Rubah putih panorama dengan gadis itu melewati labirin tidak masalah, tapi bagi kau itu jadi masalah, ucap Jinggu. Jinggu pun memandangi sosok Xiaoyan yang akan memasuki pintu labirin, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Jika tingkat pemurnian obat si kecil ini sangat lumayan dapat memenuhi kebutuhan kami, ucapnya. Ini akan menghemat banyak masalah. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun mulai memasuki pintu labirin dan menemui sebuah tempat yang ia tidak ketahui. Tempat itu begitu buram dan tidak jelas sehingga Xiaoyan pun tidak bisa memastikan arahnya tempat itu. Karena tidak bisa memastikan posisi, lalu Xiaoyan pun menggunakan kekuatan dari spiritualnya. Beberapa kali Xiaoyan pun mencoba untuk menerawang dengan kekuatan spiritualnya. Namun tempat itu telah dibatasi sehingga Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, kekuatan jiwa tidak bisa menyebar begitu saja. Labirin ini sangatlah rumit. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah rubah putih yang mendekatinya. Ternyata itu adalah rubah putih yang dimiliki oleh Nalan Janran. Sosok Nalan Janran pun telah menghampiri Xiaoyan, lalu dia pun berkata, labirin ini dapat menghalangi pandangan dan kekuatan jiwa seseorang, tapi kita punya rubah putih untuk memimpin jalan. Tidak sulit untuk keluar, ucap Nalan Janran. Akhirnya Nalan Janran dan Xiaoyan pun bergegas untuk mengikuti jejak dari rubah putih itu. Di tempat yang lain, rubah putih itu pun berusaha untuk membantu Nalan Janran dan Xiaoyan agar tidak tersesat. Sementara itu, Nalan Janran dan Xiaoyan pun mengikuti jejak dari rubah putih. Satu persatu mereka pun berpindah dari satu posisi ke tempat yang lainnya. Jikalau tidak ada rubah putih itu untuk memimpin jalan, kemungkinan Nalan Janran dan Xiaoyan pun akan tersesat. Sementara itu, di teras Tianxia, beberapa orang pun telah berkumpul. Pada umumnya, mereka semua sedang menunggu pembukaan kolam darah di Gunung Tianmu. Di antara beberapa orang itu nampak sosok Peng Qing'er, Tang Ying, Wang Cheng, dan Mu Qingwulan. Di antara keempat klan itu terdapat beberapa orang yang berhasil memasuki Gunung Tianmu. Pada umumnya mereka bergosip dengan 4 pavilion yang sangat mendominasi. Sementara itu, Peng Qing'er pun dengan sinis memandangi mereka semua. Peng Qing'er pun bergumam dalam hatinya, anak itu bahkan tidak bisa mencapai teras Tianshan. Tiba-tiba Peng Qing'er dan semua orang yang ada di tempat itu pun dikejutkan oleh suara lonceng yang berbunyi. Suara lonceng yang berbunyi cukup nyaring itu membuat perhatian semua orang tertuju ke sebuah tempat. Tiba-tiba seseorang pun muncul di hadapan semua orang, lalu dia pun berkata, harap bersiaplah semua. Terobosan akan segera dimulai, ucapnya. Setelah mendengarkan ucapan dari tetua itu, satu persatu dari mereka pun berbaris. Namun tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kedatangan Xiaoyan dan Nalan Janran. Maaf saya telat, ucap Xiaoyan. Saya berharap tidak ada penundaan dalam melintasi perbatasan, ucapnya. Beberapa orang yang baru melihat sosok Xiaoyan dan Nalan Janran nampak heran. Mereka semua pun nampak berbisik-bisik dan mengamati sosok Xiaoyan dan Nalan Janran. Di sela beberapa orang yang sedang mengamati sosok Xiaoyan dan Nalan Janran, tiba-tiba sosok Peng Qing'er pun mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Lalu dia pun bergumam dalam hatinya, sangat sulit untuk sampai ke sini. Pavilion petir angin bahkan tidak bisa mengatasi sampah semacam ini. Tapi tunggu sampai kolam darah ini berakhir, maka aku akan menyelesaikannya dan menangkapnya, ucap Peng Qing'er. Xiaoyan pun mulai memandangi beberapa orang yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba dia pun melihat sosok Tang Ying.
Xian pun memberikan respon yang baik kepada Tang Ying. Namun tiba-tiba Xian pun tertunjuk kepada satu sosok, yaitu Muking Wulan. Di sela pengamatannya itu, tiba-tiba Xian pun dikejutkan oleh suara tetua Jinsu. Karena semuanya, Jinsu pemimpin klan tikus emas bisa datang ke sini. Mereka pasti bukanlah orang biasa saja. Saya juga tahu aturan tentang Gunung Tianmu ini. Hanya jika Anda melewati level yang ditetapkan oleh klan kami, hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan 8 tempat lagi. Tingkat ini tidaklah sulit. Yang Anda butuhkan hanyalah setengah jam saja. Tahan gelombang suara sarang tikus di tangga batu ini. Jika berhasil mencapai puncak gunung, Anda akan melewatinya. Beberapa orang pun telah mendengar penjelasan tentang formasi tikus dari ketua Jinsu. Di sisi yang lain, Nalanjaran pun berkata kepada Xiaoyan, yang terbaik dari klan tikus emas dunia adalah serangan gelombang yin. Dapat mengabaikan pertahanan semangat juang, gelombang ombak yang begitu besar. Saya khawatir bahkan Dong Huang tidak dapat melewatinya. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa melewati waktu ini, ucap Nalanjaran. Di sisi yang lain, Xian pun bergumam, suara Sonic yang begitu kuat, mirip sekali dengan auman suara yang dimilikiku, ucap Xiaoyan. Apakah Anda berhasil melewati rintangan ini tergantung pada kemampuan Anda, ucap Jinsu. Terobosan akan dimulai. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Jinsu pun melemparkan sebuah dupa. Akhirnya, ujian tes gelombang Sonic itu pun akan dimulai. Tiba-tiba ada dua sosok yang akan mencobanya. Kedua sosok itu pun bersiap, lalu mereka pun berkata kepada pemimpin Jinsu. Gerbang Huaman, gigi rubah, dan rubah datang untuk menerobos penghalang, ucap mereka. Arai Sonic akan memperkuat Anda seiring bertambahnya jumlah orang. Bagaimana, ucap Jinsu. Pernahkah Anda memikirkannya? Di sisi yang lain, kedua orang itu pun telah melesat untuk mengikuti ujian dari gelombang Sonic. Sementara itu di atas tangga satu persatu, patung tikus itu pun keluar dan mengeluarkan suara Sonic yang begitu kuat. Kedua orang itu yang berusaha untuk menyerang formasi dari tikus tersebut pun tidak kuat menahan gelombang Sonic yang begitu kuat. Akhirnya, keduanya pun terpental dan jatuh ke belakang. Kejadian itu membuat kaget semua orang. Mereka semua tidak menyangka kalau kekuatan dari formasi tikus itu sangatlah kuat. Sementara itu, Xian pun berkata kepada Nalanjaran, nanti kamu bisa menutup telingamu dengan kekuatanmu. Ikutilah aku, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Nalanjaran pun nampak ragu. Gelombang suara bisa langsung menyerang otak. Tidak ada gunanya meskipun aku menutup telingaku. Kemampuanku untuk melangkah sejauh ini sudah mencapai batasnya. Anda tidak perlu khawatir tentang fluktuasi ini. Bisakah itu berhasil? Bagaimana Anda tidak tahu jika Anda tidak mencobanya? Ucap Xiaoyan. Beberapa orang yang mendengar ucapan dari Xian pun malah mencibir. Sementara itu di tempat yang lain, ketua Jinsu pun telah bersiap.